Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dari jurusan BKI kelas 1B dari Fakultas Dakwah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang resepsi. Ada definisi persepsi, tujuan persepsi, tahapan persepsi, aspek-aspek persepsi, kelebihan persepsi, dan sejarah persepsi. Yang pertama ada definisi persepsi. Persepsi berasal dari kata atau dari bahasa Latin yaitu perceptio. Perceptio adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris. Dan tujuan persepsi. Tujuan persepsi yaitu guna memberikan gambaran tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf. Sistem persepsi juga bisa dipelajari melalui komputasi dari informasi yang diproses oleh sistem tersebut. Kemudian ada tahapan-tahapan persepsi. Yang pertama ada proses penerimaan rangsangan. Dalam proses ini, individu akan menerima rangsangan dari berbagai sumber. Biasanya individu menerima rangsangan ini dari sumber-sumber yang menarik untuk dirangsang. Kemudian setelah diterima akan diseleksi di proses penyeleksian rangsangan untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada proses perorganisasian. Rangsangan setelah diterima dan setelah diseleksi maka akan diorganisasikan dalam suatu bentuk. Setelah diorganisasikan maka akan ditafsirkan. Proses penafsiran ini setelah proses penerima rangsangan, setelah rangsangan diterima dan diseleksi kemudian diorganisasikan dalam suatu bentuk, maka akan ditafsirkan atau diresepsikan ya. Jika sudah diresepsikan, maka sudah bisa dibilang resepsi sudah terlaksana gitu ya, atau sudah terbentuknya resepsi. Kemudian ada aspek-aspek persepsi. Yang pertama ada aspek kognitif. Aspek kognitif yaitu aspek yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikapnya. Nah, dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuknya keyakinan tentang objek sikap tersebut. Jadi dari pengetahuan kemudian akan menjadi keyakinan dari objek tersebut ya. Kemudian ada aspek afektif, yaitu yang berhubungan dengan kata senang atau tidak senang. Jadi sifatnya itu evaluatif yang berhubungan dengan erat nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya. Kemudian ada aspek kognitif. Aspek kognitif yang ini berbeda dengan aspek kognitif yang pertama. Aspek kognitif yang ini yaitu kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan objek sikapnya. Jadi untuk bertingkah laku ya, yang ini mah yang berhubungan dengan objek sikapnya. Kemudian ada kelebihan persepsi. Persepsi adalah hal yang paling utama yang membedakan manusia dari hewan dan juga membedakan manusia satu dengan lainnya secara individu. Jadi kelebihan persepsi itu bisa membedakan manusia dari hewan dan membedakan juga manusia satu dengan manusia yang lainnya. Jadi gitu ya, bisa membedakan antara manusia dengan hewan dan manusia satu dengan satu lainnya gitu ya. Beda dari kan manusia pasti berbeda-beda. Nah, persepsi itu bisa membedakan itu. Nah, kemudian ada sedikitnya sejarah persepsi. Sejak ditemukan psikologi eksperimen pada abad ke-19, pemahaman psikologi terhadap persepsi telah berkembang melalui penggabungan berbagai teknik. Jadi setelah berkembangnya psikologi pada abad ke-19, pemahaman psikologi terhadap persepsi juga berkembang ya melalui berbagai teknik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.